Siapa yang pernah nyangka kalau klub bola tersukses di Inggris yaitu Liverpool terlahir karena keserakahan Presiden Everton? Yap, buat kalian yang belum tahu, Everton yang merupakan rival kota Liverpool punya peranan penting dalam berdirinya klub yang berjuluk The Reds ini. Nah, gimana sih cerita awal dan sejarah panjang Liverpool sampai bisa jadi kayak sekarang? Yuk kita bahas. Jadi semua ini berawal di tahun 1884. Waktu itu Liverpool belum ada, sementara Everton baru berusia 10 tahun dan udah jadi klub populer buat masyarakat kota Liverpool. Nah, setiap mereka main, yang nonton tuh selalu rame, sampai-sampai markas mereka yaitu Priory Road gak bisa nampung supporter yang datang. Ditambah lagi, fans-fans Everton ini berisik banget dan susah diatur. Jadi pemilik lahan Priory Road gak suka dan nyuruh Everton buat nyari markas baru. Akhirnya, Presiden Everton John Holding langsung ngontak temennya yang punya lahan di daerah Anfield Road. Dan dengan lobby-lobby tipis, Everton berhasil nyewa Anfield dengan harga yang murah. Alhasil, Everton akhirnya pindah ke markas baru mereka yaitu Anfield Road. Di stadion ini juga lah The Toffees akhirnya bertransformasi. Dari yang tadinya cuma klub amatir jadi klub profesional. Bahkan di Anfield juga lah mereka merayakan gelar Liga Inggris pertamanya yang diraih musim 1890-1891. Nah, karena Everton mulai berkembang pesat, lahan Anfield yang tadinya mereka sewa dibeli secara pribadi oleh presiden mereka John Holding. Tapi bukannya bikin Everton semakin nyaman, John Holding mulai berulah. Dia justru naikin harga sewa jadi 2 kali lipat buat Everton. Selain itu, Holding juga bikin aturan yang mewajibkan stadion Anfield cuma boleh ngejual bir buatan perusahaannya. Yang lebih aneh, Holding mewajibkan pemain Everton buat make hotel yang dia punya sebagai locker room baik sesudah ataupun setelah pertandingan. Emang sih, lokasi hotelnya gak begitu jauh dari Anfield, tapi tetap aja aneh kan? Masa pemain Everton harus jalan kaki dulu dari locker room ke stadion ataupun sebaliknya? Singkat cerita, John Holding dianggap terlalu serakah dan semena-mena sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan petinggi-petinggi Everton. Sampai pada akhirnya, perselisihan ini makin rumit dan Holding memutuskan buat ngejual Anfield ke pihak klub. Tapi petinggi-petinggi Everton yang lain nolak karena harga yang dikasih terlalu mahal. Akhirnya di tahun 1892 Everton milih buat pindah ke Goodison Park dan secara bersamaan John Holding meninggalkan jabatannya di Everton. Terus setelah itu apa yang dilakuin sama John Holding? Nah, karena dia udah terlanjur beli Anfield, Holding akhirnya memutuskan buat bikin klub sepak bola baru dengan nama Everton FC and Athletic Ground. Tapi nama ini ditolak sama otoritas tempat karena gak boleh ada klub baru yang menyamai nama klub yang udah ada. Akhirnya John Holding ngambil nama kota Liverpool buat klub barunya dan berdirilah Liverpool Football Club and Athletic Ground atau yang sekarang kita kenal dengan nama Liverpool FC di tanggal 3 Juni 1892. Di awal berdiri, Liverpool gak langsung main di kasta tertinggi. Mereka mulai di kompetisi lokal yang bernama Lancashire League. Waktu itu, tim asuhan John McKenna ini langsung mendatangkan banyak pemain profesional dari Skotlandia. Sampai-sampai mereka disebut sebagai Team of Max karena banyak pemainnya bernama Max yang merupakan nama khas Skotlandia. Dan di tahun pertamanya itu, Liverpool langsung menjuarai Lancashire League. Di musim depannya, mereka mulai berkompetisi di liga profesional, yaitu Divisi 2 Liga Inggris atau yang dikenal dengan nama Football League Second Division. Ditopang dengan skuad yang matang dan infrastruktur yang oke, Liverpool langsung berhasil menjuarai Second Division dengan rekor 22 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 0 kekalahan. Yap, 0 kekalahan alias unbeaten. Mereka pun berhak promosi ke kasta tertinggi sepak bola Inggris atau Football League First Division di musim 1894-1895. Di musim pertamanya di kasta tertinggi, Liverpool yang berstatus sebagai tim promosi nggak bisa berbuat banyak. Mereka harus terdegradasi lagi setelah menjadi juru kunci. Tapi mereka cuma semusim aja di kasta kedua karena Liverpool lagi-lagi berhasil jadi juara sekaligus promosi ke First Division. Dan disinilah perjalanan mereka yang sesungguhnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris bener-bener dimulai. Nah, setelah promosi tadi, The Reds butuh 6 musim buat ngerasain gelar Liga Inggris pertama mereka yang diraih di musim 1900-1901. Setelahnya, Liverpool pelan-pelan mulai jadi kekuatan baru di persepak bolaan Inggris. Di era 1900 sampai 1920-an, klub ini berhasil meraih 4 gelar Liga Inggris termasuk gelar juara back-to-back yang mereka raih di musim 1921-1922 dan 1922-1923. Setelah gelar back-to-back tadi, Liverpool bukannya makin jago, tapi mereka malah struggling. Tercatat, dari musim 1923 sampai 1945 alias kurang lebih selama 22 tahun, The Reds gak pernah menangin satu trofi pun. Dan performa mereka di Liga bener-bener naik turun. Kadang di papan atas, kadang di papan tengah. Bahkan, beberapa kali mereka nyaris terdegradasi. Nah, periode ini bisa kita bilang sebagai periode kelam Liverpool part 1. Singkat cerita, periode kelam part 1 ini akhirnya berakhir di musim 1946-1947, di mana Liverpool yang waktu itu dilatih oleh George Key berhasil meraih gelar Liga Inggris kelimanya. Nah, mungkin kalian mikir gelar kelima ini bakal jadi titik balik Liverpool buat meraih kejayaan. Sayangnya, kalian salah guys. Karena setelah gelar kelima ini, Liverpool justru mengalami periode kelam part 2 yang bisa kita bilang sebagai periode terburuk Liverpool. Jadi setelah juara tadi, performa Liverpool lagi-lagi hancur. Kali ini, mereka cuma bisa bersaing di papan tengah dan papan bawah. Bahkan, mereka harus terdegradasi dari kasta tertinggi di musim 1953-1954 atau tepatnya 7 musim setelah mereka menjuarai gelar Liga Inggris kelimanya. Lebih parahnya lagi, The Reds harus berjibaku selama
selama 8 musim di kasta kedua. Sebelum akhirnya, sosok pelatih alias juru selamat mereka yang bernama Bill Shankly datang dan merubah segalanya. Jadi eranya Bill Shankly berawal di pertengahan musim 1959-1960. Waktu itu, manajer Liverpool Phil Taylor mutusin buat mengundurkan diri di pertengahan musim. Karena selama 3 tahun ngelatih, dia gak berhasil bawa klub ini promosi. Dan sebagai gantinya, Liverpool menunjuk seorang Bill Shankly di tanggal 1 Desember 1959. Di momen kedatangannya itu, Liverpool bisa dibilang dalam kondisi yang berantakan. Pemainnya kurang motivasi, infrastrukturnya gak oke, plus finansial klub juga lagi jelek. Dengan situasi kayak gini, Bill Shankly mau gak mau harus melakukan perubahan besar. Dia mulai dengan merombak skuad Liverpool dan memaksa manajemen klub buat ngedatengin beberapa pemain penting kayak Ian St. John dan Roger Hunt yang berposisi sebagai striker, terus Ron Yeats yang berposisi sebagai bek tengah, dan beberapa pemain lagi. Selain itu, dia juga minta ke manajemen buat melakukan perbaikan infrastruktur terutama fasilitas latihan mereka di Melwood. Nah, yang paling penting nih, Bill Shankly membangun mentalitas pemenang ke skuadnya dengan menanamkan nilai-nilai kerja keras, dedikasi, dan kesetiaan yang disebut sebagai The Liverpool Way. Hasilnya, si pelatih ini cuma butuh waktu kurang lebih selama 2 musim buat ngebawa Liverpool juara sekaligus promosi ke kasta tertinggi. Dan momen inilah yang menandai era kebangkitan Liverpool. Bersama Bill Shankly, The Reds jadi kekuatan yang menakutkan. Tercatat, mereka berhasil jadi juara Liga Inggris 3 kali, FA Cup 2 kali, Community Shield 3 kali, plus juara Europa League yang merupakan trofi Eropa pertama Liverpool. Singkat cerita, setelah ngelatih tim ini kurang lebih selama 15 tahun dan mempersembahkan banyak gelar, Bill Shankly akhirnya memutuskan buat pensiun di tahun 1974. Selepas kepergian Bill Shankly, tongkat estafet kepelatihan Liverpool dilanjutin sama asistennya yaitu Bob Paisley, yang juga seorang mantan pemain sekaligus legenda Liverpool. Waktu itu, ada sedikit keraguan dan pertanyaan di kubu The Reds. Apakah sosok Bob Paisley bisa melanjutkan kejayaan Liverpool? Nah, bermodalkan warisan ilmu dari Bill Shankly dan pengalamannya sebagai pemain Liverpool, Bob Paisley menjawab keraguan. Ditopang dengan pemain macam Ian Rush, Phil Neal, Ray Clemence, Kenny Dalglish, dan lain-lain, Liverpoolnya Bob Paisley berhasil mengguncangkan sepak bola Inggris bahkan Eropa. Gimana enggak? Selama 9 tahun era kepelatihan Paisley, The Reds berhasil meraih 20 trofi dengan rincian 6 gelar Liga Inggris, 3 gelar Liga Champions, 1 gelar Europa League, 1 gelar UEFA Super Cup, 6 gelar Community Shield, dan 3 gelar League Cup. Prestasi gemilang ini tentu aja menjadikan Bob Paisley sebagai manajer tersukses sepanjang sejarah Liverpool sampai hari ini. Sepeninggal Bob Paisley, Liverpool terus bersaing di papan atas. Di era kepelatihan Joe Fagan dan Kenny Dalglish, mereka masih bisa dibilang sebagai penguasa Inggris dan rutin menangin berbagai gelar baik domestik ataupun Eropa. Tapi namanya sepak bola nggak mungkin dong ada satu tim yang terus-terusan mendominasi, begitupun juga dengan Liverpool. Lunturnya dominasi The Reds khususnya di tanah Inggris terjadi ketika seorang Alex Ferguson mulai melatih Manchester United. Di era itu, mereka sebenarnya masih cukup stabil di papan atas. Sayangnya, kedikdayaan MU di bawah Sir Alex Ferguson nggak mampu diimbangi oleh pelatih-pelatih Liverpool yang datang silih berganti. Tapi era ini nggak bisa kita sebut sebagai periode kelam Liverpool part 3, karena meskipun mereka puasa gelar Liga Inggris cukup lama, Liverpool tetap bisa bersaing di level tertinggi dan menangin beberapa gelar domestik. Bahkan di musim 2004-2005, The Reds yang dilatih oleh Rafa Benitez berhasil menangin gelar Liga Champions kelima lewat comeback sensasional mereka yang terkenal itu. Nah, fast forward ke musim 2015-2016, datanglah sosok Jurgen Klopp yang menggantikan Brendan Rodgers. Waktu itu, Klopp datang ke Anfield dengan CV yang cukup mentereng, di mana dia berhasil membawa Borussia Dortmund jadi juara Bundesliga 2 kali sekaligus mematahkan dominasi Bayern Munchen. Otomatis dong, fans Liverpool menaruh harapan tinggi ke pelatih barunya ini. Tapi Liverpoolnya Klopp gak langsung jago tuh. Dia butuh beberapa musim buat membangun skuad dan mendatangkan pemain-pemain kunci kayak Sadio Mane, Mohamed Salah, Andrew Robertson, Alisson, sampai Virgil van Dijk. Bersama skuad baru yang dikombinasikan dengan taktik gegenpressingnya, Jurgen Klopp akhirnya mempersembahkan trofi pertama buat Liverpool di musim keempatnya, dan gak tanggung-tanggung. Trofi itu adalah trofi Liga Champions Eropa. Terus musim setelahnya, Klopp juga mengakhiri puasa gelar Liga Inggris yang udah dinanti-nanti publik Anfield selama 30 tahun. Singkat cerita, perjalanan Liverpool bersama Jurgen Klopp berlangsung hampir 1 dekade. Sampai pada akhirnya, dia memutuskan untuk mundur dari jabatan manajer Liverpool di akhir musim lalu. Secara total, Klopp berhasil mempersembahkan 8 trofi plus mengembalikan marwah Liverpool sebagai tim yang disegani baik di Inggris maupun Eropa. Nah, di musim ini, Liverpool kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan pelatih baru asal Belanda yaitu Arne Slot. Dan per video ini dibuat, transisi era Klopp ke Slot berjalan sangat mulus, di mana mereka saat ini sedang memimpin klasemen IPL dan lolos ke 16 besar UCL dengan status sebagai pemuncak klasemen. Belum lagi, mereka baru aja lolos ke final Carabao Cup. Dengan kata lain, Liverpoolnya Arne Slot berpeluang besar meraih 3 gelar sekaligus di musim ini. Jadi, itu dia guys, sejarah singkat tentang perjalanan Liverpool Football Club. By the way, sejarah klub mana lagi nih yang menarik buat kita kulik? Coba kalian tulis di kolom komentar.